Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun juga berada, Alhamdulillah hari demi hari bulan suci Ramadan ini kita lewati dan kita terasa semakin syahdu saja rasanya ya. Meskipun tantangan kita Ramadan kali ini banyak, tetapi semangat dan niat kita yang sangat kokoh insya Allah tidak mengurangi kekuatan kita untuk menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Para pemirsa dimanapun juga berada, topik kita kali ini ialah air mata taubat. Banyak sekali hadis yang mengingatkan kita betapa perlunya air mata taubat itu menjadi kebiasaan buat kita semuanya. Bahkan dalam salah satu hadis Nabi juga mengatakan, atau kama qala Nabi SAW, air mata taubat itulah nanti yang akan memadamkan api neraka. Coba bayangkan, jeritan taubatnya para pendosa lebih merdu kedengaran oleh Allah daripada gemuruh tasbihnya para ulama. Subhanallah. Nah, anggaplah di tengah malam ini, nanti malam kita tersungkur di tengah kegelapan malam. Setelah kita melakukan salat, di sujud kita itu berlinang air mata, maka insya Allah percayalah air mata itu nanti akan menyelamatkan kita. Dalam hadis Nabi ada 3 air mata, barang siapa memiliki 3 air mata itu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Apa itu? Air mata yang pertama ialah air mata kerinduan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita tidak pernah melihat, mungkin juga tidak pernah membayangkan siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tiba-tiba kita terenyuh. Kita terkesan sangat terenyuh, tiba-tiba merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah kegelapan malam, sampai nggak terasa sajadah itu basah. Di dalam sujud kita itu kita mengingat kebesaran Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, betapa murahnya Engkau, betapa maha pemurahnya Engkau. Semua dosa kami lakukan, tetapi pengampunanmu begitu gampang kami peroleh. Begitu banyak dosa yang kami lakukan, tapi pada saat bersamaan kami juga melakukan kami juga mendapatkan fadilah, keutamaan seperti ini. Nah, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa air mata yang paling mahal ialah air mata kerinduan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah para pemirsa kalau pernah mengalami hal-hal yang seperti ini. Sebab air mata kerinduan terhadap Allah tidak akan tersentuh oleh api neraka. Air mata yang kedua yang tak kalah pentingnya ialah air mata taubat yang saya tadi katakan. Kalau ada orang yang melakukan kejahatan, malam melintang hidupnya penuh dengan kegelapan, tiba-tiba dia sadar, tiba-tiba dia tersungkur mengambil air wudhu, kemudian dia sholat. Di dalam sujud terakhirnya dia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah sambil dia menangis terseduh-seduh. Menyerahkan dirinya, terserah Engkau ya Allah, jika Engkau akan menghukum kami, hambamu ini memang pantas untuk dihukum. Begitu banyak dosa yang pernah dilakukan. Tapi jika Engkau akan memaafkan hambamu yang hina ini, maka memang Engkau adalah Tuhan yang maha pemaaf, maha pengampun, maha penerima taubat, maha pengasih, maha penyayang. Ya Allah, kami pasrah dan kami serahkan diri ini sepenuhnya kepadamu. Terserah Engkau ya Allah. Nah, kalau kesimpulan seperti ini muncul dalam hati, sebuah kepasrahan yang sangat dalam muncul kepada Allah, diri kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka air mata taubat seperti inilah nanti yang akan menimbulkan kesan tersendiri di dalam diri kita. Beruntung dan berbahagialah orang-orang yang selalu menangisi dosa masa lampaunya. Celakalah bagi mereka yang sambil berdosa tapi ketawa terbahak-bahak. Sepertinya mereka tidak akan menghadapi kehidupan sesudah mati. Jadi saya ingatkan kepada kita semuanya yang suka berdosa sambil ketawa, silahkan ketawa, tetapi pada satu saat nanti akan Allah menunjukkan apa yang akan terjadi di akhirat kelak. Saya ingin menganjurkan kepada kita semuanya, bertobatlah mumpung masih hangat dosa itu di badan kita sendiri. Jangan menunggu sampai bermalam, jangan menunggu malam Jumat, jangan menunggu bulan suci Ramadan, jangan menunggu bulan haji, nanti haji atau umrah baru taubat.
Kita nggak tahu ajal kita kapan. Oleh karena itu para pemirsa, mari kita menjadikan bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang paling bagus untuk menyadari seluruh peristiwa yang pernah kita lakukan. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan di masa lampau, kalau kita hadir di hadapan Allah tersungkur di atas sajadah mohon pengampunan, maka siapa yang akan diampuni Allah selain kita semuanya. Nah, air mata yang ketiga, kata Rasulullah, ialah air mata proteksi terhadap kebatilan, kemaksiatan yang ada di sekitarnya. Ya Allah, kejahatan, kemaksiatan, kebatilan di sekitar kami, tapi kami tidak punya power, kami tidak punya kekuatan, kami tidak punya kekuasaan untuk mencegah mereka. Tidak ada yang bisa kami lakukan kecuali memohon kepadamu, ya Allah, selamatkan kami. Begitu jengkelnya terhadap kebatilan yang ada di sekitarnya, akhirnya mereka itu menangis. Tetesan air mata sebagai bentuk protes terhadap kemaksiatan yang dilakukan di sekitarnya, maka itu juga air mata yang sangat mahal. Jadi para pemirsa, air mata itu bukan dibuat-buat. Tidak gampang meneteskan air mata yang sesungguhnya. Mungkin para artis bisa merekayasa air matanya keluar dengan cara mengoleskan bawang atau apalah. Tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Air mata yang keluar terkontaminasi dengan kesadaran yang sangat-sangat dalam tadi, maka itu adalah air mata positif. Jangan khawatir. Dan terasa kan, kalau kita berdoa dengan penuh kesadaran sambil melinangkan air mata, maka itu plong rasanya. Ibaratnya kita sudah curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya sudah serahkan sepenuhnya diri ini kepadamu. Terserah engkau, apapun maumu terhadap hambamu. Nah, kalau ini kita sudah menjadi kebiasaan, setiap kali kita melakukan dosa, langsung kita tersungkur di hadapan Allah memohon pertobatan, memohon pengampunan, maka ayat yang dibacakan pada beberapa malam yang lalu, beberapa hari yang lalu ya di tempat ini, kita pernah mengutip innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang senantiasa kembali bertobat dan orang-orang yang senantiasa membersihkan, mensucikan dirinya sendiri. Jadi para pemirsa, bulan suci Ramadan ini adalah bulan emosional. Ya, saya nggak tahu kalau para pemirsa ya, tetapi rata-rata kami mendengarkan orang-orang dalam bulan suci Ramadan ini lebih emosional, gampang tersentuh. Ngaji pun kadang-kadang tiba-tiba nangis, kadang-kadang menetes air matanya pada Al-Qur'annya itu sendiri. Kenapa? Dia tiba-tiba merindukan Tuhan. Ya, inilah berkahnya bulan suci Ramadan. Kadang-kadang di tengah malam Ramadan itu, sebelum kita makan sahur, kita sholat tahajud di tengah malam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tidak pernah kami alami selama ini di luar bulan suci Ramadan. Kenapa kami basah? Kenapa air mata kami berlinang membasahi sajadah kami? Itu tanda-tanda cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita semuanya. Sebesar apapun dosa seseorang hamba, kalau dia sudah pernah meratapi, menangisi dosa masa lampaunya, itu pertanda Allah mencintai yang bersangkutan. Ya, saya kira inilah, semoga ada manfaatnya para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.